Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatik. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim. Demikianlah pembacaan Al-Quran surat Shad ayat 29 dan surat Yasin ayat ke-70. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Adinda Zaitun, Qori Nasional tahun 2006, dan Adinda Ustadz Majid, Qori Provinsi tahun 2016. Pemirsa budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini juga diturunkan di bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang kita lakukan puasa, sehingga banyak kemuliaan bagi kita umat Nabi Muhammad untuk selalu membaca ayat suci Allah, yaitu Al-Quran. Keutamaan-keutamaan Al-Quran yang kita baca di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti surat Shad ayat yang ke-29 yang dibacakan oleh Qori tadi, yang dimana
pada intinya bahwa Al-Quran itu perlu dipelajari oleh kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW. Karena banyak di zaman sekarang ataupun zaman-zaman terdahulu yang menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan hanya pada saat orang meninggal atau pada saat orang mati. Jarang sekali orang-orang di zaman dulu ataupun di zaman sekarang yang menjadikan Al-Quran itu adalah sebagai pelajaran hidupnya. Dan kita bisa lihat di lapangan, kita bisa lihat di masyarakat. Kadang Al-Quran dijadikan pajangan baik di lemari ataupun di dinding-dinding rumah. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya kitab Allah itu yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu adalah sebagai hudan, petunjuk. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai umat muslim tidak boleh jauh dari Al-Quran. Nah, untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus kita, mari kita sama-sama mempelajari Al-Quran. Setelah kita mempelajari Al-Quran, mari kita mengamalkan ayat suci Al-Quran ini dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Jangan pernah kita menganggap bahwa Al-Quran itu hanya dibaca ketika pada saat orang meninggal. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW, jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Nah, yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Jadi siapapun yang membaca Al-Quran diperuntukkan kepada orang mati atau kepada yang sudah wafat, itu tidak akan tersampai kecuali anaknya sendiri. Itu hadis yang menyatakan, yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kepada kita selama ini yang selalu mempraktekkan bahwa kita membaca Al-Quran tunggu atau menunggu pada saat mayit meninggal atau ada orang meninggal, sesungguhnya ini adalah tidak dibenarkan. Jadi Al-Quran itu harus kita pelajari dan kita baca dan kita amalkan di setiap hari. Apalagi kalau kita mengamalkan dan membacanya serta mempelajarinya di bulan Ramadan, berlipat ganda pahala yang Allah berikan. Karena memang Al-Quran itu diturunkan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Pemirsa budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak kepada kita semua, kepada generasi-generasi muslim, agar kita mempelajari Al-Quran serta mengamalkan makna serta kandungan Al-Quran, agar kita benar-benar menjadi insan mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk sekaligus sebagai pengobat hidup kita manusia. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.